Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu atas segala limpahan nikmat-Nya. Salawat dan salam dan keberkahan dan kenikmatan senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya dan seluruh pengikut beliau sampai akhir hayat dan sampai hari kiamat kelak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian kita tentang kitab Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram, yang mana kita sudah sampai di bab yang ketiga, yaitu bab zuhud dan wara, dan kita sudah masuk ke dalam hadis yang ketiga di dalam bab ini, bab zuhud dan wara, yang mana hadis yang ketiga ini berbicara tentang anjuran untuk tidak panjang-panjang angan anjuran untuk tidak berpanjang angan terhadap dunia. Karena memang bab zuhud dan wara ini akan berbicara terus tentang zuhud dan wara. Bagaimana kita zuhud, bagaimana kita wara. Dan hadis yang akan kita bawakan pada hari ini adalah hadis yang menganjurkan kita untuk tidak boleh panjang angan di dalam dunia. Berkata Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala, tatkala beliau menuliskan bab tentang hadis ini, al-hathu ala kisaril amali fid dunya, anjuran untuk tidak panjang angan terhadap dunia. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi, atau dalam riwayat lain bimankibayya, faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabili. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah memegang satu pundakku. Kalau kita membacanya dengan biman kibi. Kalau dengan biman kibayya, maka Rasulullah SAW pernah memegang kedua pundakku. Jadi perawi ada dua versi. Ada yang mengatakan satu pundak, ada yang mengatakan dua pundak. Faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seakan-akan dirimu adalah gharib. Kamu itu orang asing. Aw 'abiru sabil, atau hanya orang yang sedang melewati saja, lewat jalan saja. Rasulullah SAW memegang pundak Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ini adalah salah satu cara beliau di dalam menyampaikan sebuah pesan kepada mukhatabnya, kepada orang yang diajak berbicara. Dan memang Rasulullah SAW sering ketika mengajak berbicara seseorang itu sering sekali memberikan muqaddimah yang tujuannya adalah agar yang diajak bicara ini memperhatikannya. Seperti ini, ya, Rasulullah SAW mengatakan atau memegang kedua pundak daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu agar Ibnu Umar ini perhatian terhadap apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak yang beliau lakukan, ya. Seperti dahulu ketika kita bicara di awal dakwah Nabi Muhammad SAW, ya, beliau juga ketika baru saja ingin menyampaikan atau mendeklarasikan bahwasanya dirinya adalah Nabi SAW naik ke atas bukit Shafa, ya, naik ke atas bukit Shafa. Kemudian beliau mengatakan kepada orang-orang Quraisy, ya sabahah, ya sabahah, ya, beliau memanggil orang-orang Quraisy saat itu. Kemudian beliau mengatakan, bagaimana pendapat kalian ketika aku kabarkan kepada kalian bahwasanya akan ada musuh, annal aduwa musbihukum aw mumsikum, bahwasanya akan ada musuh
di balik gunung ini yang akan menyerang kalian pada waktu pagi atau sore. Para orang-orang Quraisy tentu mengatakan, kami akan membenarkan. Karena memang Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diutus sebagai Nabi, beliau terkenal dengan kejujurannya, amanahnya. Ya. Sehingga orang-orang Quraisy saat itu ya sepakat kalau dia tidak akan bohong dan kita akan mengiyakan bahwasanya akan ada musuh, walaupun tidak ada tanda-tanda kedatangan musuh. Tapi karena engkau yang mengatakannya, kami akan percaya. Jadi ketika orang-orang Quraisy sudah perhatian, sudah mengambil perhatian dari orang-orang Quraisy, akhirnya Nabi Muhammad SAW baru mengabarkan pesan yang utama yang ingin dikabarkan. Inni nadhirul lakum bayna yaday adzabin syadid. Ketahuilah orang-orang Quraisy, aku adalah orang yang memberikan peringatan, di depanku ada azab yang sangat pedih. Baru setelah itu pamannya yang sangat jahat ya, Abu Lahab mengatakan, tabban laka alihada jama'atana, celakalah engkau wahai Muhammad, apa hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Inti pembahasannya adalah kami ingin menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW di setiap pembicaraannya itu sering ya memberikan muqaddimah untuk menjadikan orang-orang mukhatabnya, orang-orang yang diajak audiennya itu biar perhatian. Dan di sini Rasulullah SAW memegang kedua pundak atau salah satu pundak daripada Ibnu Umar agar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengabarkan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu itu gharib. Gharib itu asing. Ya. Aw 'abiru sabilin, atau engkau hanya orang yang lewat saja. Ya, bahasa kitanya transit saja. Ya. Sehingga Ibnu Umar sangat paham sekali terhadap pesan Nabi kita Muhammad SAW. Nanti kita akan bicara bagaimana pesan Ibnu Umar radhiyallahu anhu setelah beliau mendengar pesan daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa, wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautik." Kalau engkau sudah masuk ke dalam waktu sore, maka jangan kamu akhirkan amal sampai kamu masuk ke dalam waktu pagi. Wa idza asbahta, dan tatkala kamu masuk waktu pagi, jangan kamu akhirkan amal, akhirkan kebaikan sampai kamu masuk ke dalam waktu sore. Wa khudh min sihhatika li saqamik atau li maradik wa min hayatika li mautik, dan ambillah kesempatan tatkala kamu sehat sebelum datang sakitmu, wa min hayatika li mautik, dan waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Ini adalah bagaimana menunjukkan pemahaman daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang mana kita di dunia ini diperintahkan untuk menjadi orang yang asing atau orang yang sedang transit saja, sehingga hati kita tidak boleh sampai terikat terhadap dunia. Kita bayangkan bagaimana kalau ada orang yang sedang terbang menuju ke Saudi, kemudian dia transit di Brunei atau transit di Dubai atau yang lainnya, atau di Qatar, yang mana di tempat transit ini mungkin paling lamanya cuma 4 jam 5 jam saja, sedangkan di Saudinya bisa jadi 10 hari atau 12 hari. Maka bagaimana kita bayangkan ketika orang tersebut ternyata hanya menyiapkan barang-barangnya untuk yang 4 jam saja, tetapi dia tinggalkan, atau dia tidak menyiapkan baju-bajunya untuk yang 10 hari. Maka bagaimana kita katakan dia orangnya tidak betul, ya. Bagaimana dia meninggalkan untuk menyiapkan persiapannya untuk yang lama, dan dia hanya fokus untuk menyiapkan dirinya untuk di tempat transitnya saja.
Maka jangan sampai kita menjadikan dunia ini sebagai tempat yang seakan-akan kita akan hidup di dalamnya selamanya. Dan dunia ini ya dikatakan di dalam Al-Qur'an ya, innamad dunya la'ibu wa lahu. Ya, dunia ini hanyalah permainan, ya, hanyalah sia-sia ya. Sehingga ini juga menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh untuk sangat terikat sekali terhadap dunia, dan ini adalah makna zuhud. Ini adalah makna zuhud. Yang mana zuhud itu dikatakan oleh para ulama, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, tarku rahbati fi ma la yanfa'u fil akhirah. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Zuhud itu adalah meninggalkan ketertarikan terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Yang tidak bermanfaat untuk akhirat, selama bisa kita tinggalkan, kita tinggalkan. Karena itu adalah makna daripada zuhud. Makna daripada zuhud. Dan hadis ini adalah salah satu hadis yang mengajarkan kita untuk senantiasa zuhud terhadap dunia. Karena banyak sekali ya, manusia yang dia itu panjang amal, panjang angan-angan. Dia terus menerus ingin ini, ingin itu. Ya. Dan ini adalah tabiat kebanyakan manusia. Ketika manusia dia tidak menahan hawa nafsunya dan dia terus mengikuti hawa nafsunya, maka dia tidak akan puas. Lau kana li bani Adam wadiyan min dhahabin latamanna thaniyan. Lau kana li bani Adam wadiyan min dhahabin latamanna thalithan, dan seterusnya. Sekiranya untuk anak Adam, ya sekiranya anak Adam itu punya satu lembah emas, maka dia akan menginginkan lembah yang kedua berisikan emas. Dan tatkala anak Adam memiliki dua lembah emas, maka dia akan menginginkan yang ketiganya, dan begitu seterusnya. Maka kita sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa, kita berusaha untuk menahan hawa nafsu kita. Jangan kita turuti terus ya. Karena sebagaimana dikatakan, an-nafsu kat-tifli ya, idza ma fatamtahu man fatimi ya. Nafsu itu, hawa nafsu itu seperti anak kecil, seperti bayi ya. Ketika kita tidak menyapihnya, maka dia akan tumbuh besar, tumbuh muda dalam keadaan terus menyusu ya. Terus menyusu. Karena memang seperti itu. Anak kecil kalau sudah umur 2 tahun tidak disapih, dia akan terus menyusui. Ya, terus menyusui. Begitu juga dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ketika kita tidak berusaha untuk menahannya, berusaha untuk menahan hawa nafsu tersebut, terus kita patuhi keinginannya, maka dia akan terus berkeinginan dan tidak akan puas. Dan tidak akan puas. Ya, mengapa kita perlu untuk mengingatkan diri kita pribadi atau diri kita semuanya tentang seharusnya kita menjaga hawa nafsu kita dan tidak mengikuti hawa nafsu kita? Karena memang tabiat manusia seperti itu. Dia senantiasa panjang angan, senantiasa memiliki ambisi untuk dunia. Bahkan ketika sudah tua pun ya, hanya tua jasadnya saja, tetapi angan-angannya masih panjang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yahramu ibnu Adam wa yabqa minhu thnatan, al-hirsu wal amal. Anak Adam itu dia bisa jadi tua, raganya sudah tua, kulitnya sudah keriput, jantungnya sudah tidak kuat seperti dahulu, matanya sudah rabun, otaknya sudah pikun, dan yang lainnya sudah tua semuanya ya. Dengkulnya mungkin sudah tidak kuat lagi. Wa yabqa minhu thnatan, kata Nabi SAW, tetapi hanya ada 2 hal yang tidak akan menua, yaitu ambisi dan angan-angannya ya, ambisi dan angan-angannya. Jadi ini banyak sekali ya kita temukan. Bahkan anak pribadi pernah melihat ya, salah satu jemaah umroh kita sudah tua, bahkan ketika di Saudi dalam satu perjalanan umroh itu dia 3 kali cuci darah
Ya, 3 kali cuci darah. Tetapi yang dia obrolkan bersama keluarganya, karena memang itu waktu itu umrah dengan keluarganya, dia masih pingin punya perusahaan ini, perusahaan itu, masih pingin ekspansi apa namanya perdagangannya atau yang lainnya. Ya. Padahal sudah tua, ya, sudah tua. Ada juga yang lain apa namanya sudah tua, tetapi dia masih ingin membangun ini, bangun itu. Bangunan-bangunan yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ya. Karena ini terjadi, ya, sehingga kita perlu untuk diingatkan terus tentang zuhud ini melalui hadis yang disebutkan di dalam kitab Al-Jami' ini. Salah satu hadis yang mengajarkan kita untuk zuhud adalah hadis ini. Ya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu itu hanya lewat saja atau orang asing. Kalau kita orang asing, ya, contoh kita sedang safar menuju ke Jakarta atau yang lainnya, ya, tentu kita tidak akan berpikir macam-macam di sana, tidak ingin beli rumah di sana, tidak ingin beli mobil di sana, karena kita memang di sana hanya tempat bersafarnya saja, ya, tidak, ya, tempat safar saja, sehingga kita tidak akan terikat hati kita terhadap tempat safar tersebut. Maka kita jadikan dunia itu seperti itu, ya, tempat safar saja, bukan sebagai tempat watan, ya, bukan sebagai tempat watan. Makanya ada sebuah syair, ya, yang pernah dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan, ya, menukilkan sebuah syair ini, kalau nggak salah syairnya Al-Imam Syafi'i, dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin muqaddimahnya. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Sesungguhnya Allah itu punya hamba-hamba yang cerdas, ya, hamba-hamba yang cerdas. Talaqad dunya wa khaful fitana, yang mana mereka telah mentalak dunia, ya, mentalak itu, ya, cerai, menceraikan dunia. Wa khaful fitana, dan mereka takut terhadap dunia atau terhadap fitnah-fitnah yang ada di dunia. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana. Mereka tatkala melihat kepada dunia, mereka tahu bahwasanya dunia ini bukan sebagai tempat untuk hidup, ya, bukan sebagai tempat untuk hidup. Ya. Ini salah satu sifat-sifat orang-orang cerdas adalah mereka tahu bahwasanya dunia ini bukan tempat untuk hidup. Tempat hidup yang hakiki adalah surga. Dunia ini hanyalah transit saja, tempat untuk mencari bekal. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Maka orang-orang cerdas tadi tatkala dia tahu bahwasanya dunia ini bukanlah tempat hidup, bukan tempat menetap, mereka menjadikan dunia ini sebagai samudra, sebagai lautan, dan mereka jadikan amal saleh sebagai kapalnya. Mereka menjadikan amal saleh menjadi sebagai kapal. Ini adalah salah satu sifat orang-orang yang cerdas, yang mana dia tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggalnya, sebagai tempat untuk menetapnya, tetapi dunia ini posisinya di dalam hatinya hanya sebagai wasilah saja, yang mana dia jadikan tempat di dunia ini untuk mencari bekal kehidupan akhiratnya. Ini versi syairnya. Kalau versi hadis Nabi kita Muhammad SAW, orang yang cerdas itu adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah dia yang menekan hawa nafsunya dan dia senantiasa beramal untuk kehidupan setelah mati. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Dan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lemah adalah yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan dia senantiasa panjang angannya, ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang tidak disifati sebagai orang yang cerdas menurut Nabi Muhammad SAW, ya.
Semoga kita menjadi orang yang cerdas, ya, orang yang senantiasa menekan hawa nafsu kita dan beramal untuk kehidupan akhirat kita. Ya. Kemudian di sini Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan, ya, setelah beliau memberikan pesan yang disampaikan kepada beliau dari Nabi SAW, beliau memberikan pesan yang mana pesannya adalah idza amsayta fala tantadhirus sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautik. Jika kamu sudah masuk sore, maka jangan kamu akhirkan amalan sampai kamu masuk pagi. Ketika kamu sudah masuk pagi, jangan kamu akhirkan amalan sampai kamu masuk sore. Dan ambillah kesempatan sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum mati. Ini adalah sebuah pesan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang mana kita berusaha untuk mengambil kesempatan yang ada. Jangan sampai kita mengakhirkan amalan. Ketika kita sudah ada niat, niat untuk bersedekah, niat untuk sholat, niat untuk tahajud, niat untuk amalan-amalan sunnah yang lainnya, maka segera lakukan. Segera lakukan. Jangan sampai kita mengakhirkan amalan tersebut. Ini adalah salah satu pesan yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dan juga pesan yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu memberikan kepada kita pesan bahwasanya kita harus menjaga waktu kita. Kita harus menjaga waktu kita. Karena waktu ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang mana waktu ini sering dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpahnya. Wal 'asr demi waktu, wal duha demi waktu duha, wal fajar demi waktu fajar, wasyams itu demi matahari, matahari. Jadi dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu-waktu. Yang mana itu semua menunjukkan bahwasanya waktu itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang agung. Yang mana kita juga akan ditanya tentang waktu ini. Kita akan ditanya tentang waktu ini. Ya, karena waktu adalah sebuah nikmat dan kita semua akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Ya, akan senantiasa seorang hamba, ya, dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, kakinya tidak bergeser sampai dia ditanya tentang 4 hal. Ya. An waqtihi fima afnah, wa an syababihi fima ablah, wa an ilmihi fima amil, wa an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Tentang 4 hal yang akan ditanya kepada kita. Kita semua akan ditanya tentang 4 hal ini. Kita semua, dan ini pasti akan terjadi. Yang pertama adalah tentang waktu kita. Di mana kita gunakan waktu tersebut. Yang kedua adalah tentang waktu muda kita. Waktu muda. Ini kita semua masih muda ya, insyaallah. Kita masih akan ditanya tentang waktu muda kita. Kemudian tentang ilmunya. Ya. Apa kita sudah sering kajian, sudah sering mendatangi majelis ilmu. Apa ilmu yang telah kita amalkan? Ilmu apa yang sudah kita amalkan? Kemudian tentang rizkinya, dari mana dia mencarinya dan untuk apa dia mengeluarkannya. Kita akan ditanya tentang 4 hal itu. Dan poin pembahasan kita adalah kita akan ditanya tentang waktu kita. Maka dari sini Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu memberikan pesan kepada kita untuk menjaga waktu kita. Jangan sampai kita taswif, ya, mengakhir-akhirkan amalan. Ketika kita sudah ada niatan untuk beramal, maka amalkanlah. Ya. Ketika itu sudah ada niatan untuk bersedekah, untuk sholat duha, untuk berpuasa, maka amalkanlah. Ya. Jangan sampai kita mengakhirkan. Karena tatkala kita mengakhirkan, bisa jadi ada sawarif, ya. Bisa jadi ada yang memalingkan mungkin kesehatan kita, mungkin kesibukan kita, ya, atau mungkin hawa nafsu kita dan yang lain. Maka tatkala ada kesempatan, kita segera untuk mengamalkannya. Wa khudh min sihhatika li saqami wa min hayatika li mautika. Maka ambillah
waktu sehatmu sebelum waktu matimu, sebelum waktu sakitmu, dan waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Ini adalah sebuah pesan-pesan yang bisa kita sampaikan tentang hadis ini, yang mana pada intinya hadis ini mengajarkan kita untuk zuhud terhadap dunia, tidak boleh sampai terikat terhadap dunia. Jangan jadikan dunia ini memiliki posisi yang tinggi di dalam hati kita. Dunia ini jadikanlah dunia sebagai dunia, mengikuti sesuai dengan namanya, ad-dana, rendah. Dunia dari namanya ad-daniyah, dana, rendah. Maka jadikan dunia ini sebagai hal-hal yang remeh saja, tidak perlu berambisi. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap dunia ini? Apakah kita tidak boleh untuk mencari nafkah? Apakah kita tidak boleh untuk mencari uang di sana? Boleh. Kita boleh untuk tetap mencari harta, tetapi sekedarnya saja. Tetapi jangan sampai hati kita ini terikat terhadap dunia. Karena memang zuhud itu berbicara tentang rasa, bukan angka. Betapa banyak orang-orang yang mungkin dari segi hartanya banyak, dari segi kedudukannya tinggi mungkin, tetapi dia tetap menjadi orang yang zuhud, karena dia tidak menjadikan dunia ini sebagai ambisinya. Karena betapa banyak orang yang meninggalkan dunia, justru dunia yang datang kepadanya. Makanya pernah dikatakan oleh Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, katsirun minan nas qalu ana zahid. Banyak sekali manusia yang mengatakan, aku itu adalah orang yang zuhud. Kemudian beliau mengatakan, innamaz zahidu huwa Umar bin Abdul Aziz. Ketahuilah orang yang zuhud itu adalah hanya Umar bin Abdul Aziz. Atathu dunya wa huwa tarakaha. Yang mana datang kepadanya dunia tapi dia meninggalkannya. Umar bin Abdul Aziz, dia adalah pemimpin dahulu, bahkan dikatakan sebagai khalifah yang kelima, saking adilnya. Dia datang kepadanya dunia tetapi dia meninggalkannya. Makanya salah satu cara kita menguji apakah dia ini orang zuhud atau tidak, tatkala dia sedang diberi dunia, apakah dia terikat terhadap dunia, apakah dia menggunakan dunia ini dengan sebaik mungkin. Kalau dia menggunakan dunia dengan sebaik mungkin untuk bermanfaat untuk akhirat, walaupun dia punya harta yang banyak, tetap dia menjadi orang yang zuhud. Kalau orang yang tidak punya harta, belum bisa kita katakan dia zuhud atau tidak. Bisa jadi dia zuhud karena terpaksa, karena terpaksa, karena keadaan. Tapi kalau orang kaya, kemudian dia mampu untuk mengelola keuangannya untuk yang bermanfaat, maka dia menjadi orang yang zuhud. Karena walaupun dia kaya, tetapi dia tetap beramal untuk amalan akhiratnya, menjadikan dunianya sebagai wasilah untuk akhirat yang lebih baik. Ini adalah sedikit yang bisa kita sampaikan tentang hadis ini. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan kita menjadi orang yang zuhud, tetap menjadikan dunia ini adalah yang rendah di dalam hati kita, dan menjadikan ambisi kita untuk kehidupan akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang halal. Mungkin hanya ini dapat kita sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.